Helikopter itu mendarat di atap hotel, dan Devano sudah menunggu di sini. Edi Wibowo menurunkan Rio dari pesawat, dan buru-buru berjalan ke Devano, dan berkata dengan hormat, "Tuan Devano, aku harus mengganggumu untuk meneleponnya secara pribadi." Dengan mengatakan itu, dia memberi Rio warna dan berkata, "Segera sapa Tuan Devano." Rio buru-buru berkata, "Halo, Tuan Devano." Devano mengangguk dan berkata, "Kalian berdua ikut denganku. Tuan sudah menunggu di kantorku." Edi Wibowo buru-buru mengikuti di belakang Devano dan mendatangi kantor Devano di lantai atas hotel. Saat ini, Tama Renza sedang berdiri dengan tangannya di depan kaca jendela kantor. Setelah Devano membawa orang-orang masuk, Edi bergegas maju, melangkah maju, dengan hormat berkata, "Halo, Tuan Muda." Rio juga belajar sesuatu, dengan hormat mengatakan, "Tuan Muda." Tama Renza mengangguk sedikit dan berkata, "Edi, apa kau tahu kenapa aku mencarimu hari ini?" Edi Wibowo tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Muda, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu cari, tolong beritahu aku." Tama Renza hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Aku menyelamatkan menantu perempuan tertua dan cucu perempuan tertua keluarga Sucipto kemarin, dan kemudian menculik Surya Sucipto, putra kedua dari keluarga Secipti, dengan tanganku. Kamu seharusnya melihat hal-hal ini di berita, bukan?" Tubuh Edi Wibowo terkejut, dan dia buru-buru berkata, "Tuan, kami sudah tahu apa yang kamu katakan." Tama Renza bersenandung dan melanjutkan, "Pagi-pagi sekali, Chen, kepala keluarga Sucipto, diam-diam pergi ke Bandung. Aku kira, kali ini dia ingin pergi ke Bandung untuk bersembunyi dari pusat perhatian, tetapi juga ingin menggunakan Bandung sebagai posisi garis depan untuk datang ke Jakarta. Selidiki masalah ini, terutama keberadaan putra keduanya." Edi Wibowo buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda akan menyatakan perang dengan keluarga Sucipto?" Tama Renza tersenyum dan berkata, "Nyatakan perang? Menyatakan perang itu membosankan. Keluarga Sucipto selalu suka bermain jahat, jadi wajar saja, aku tidak akan memberitahu mereka." Edi Wibowo mengambil langkah ke depan di laut dan berkata dengan kepalan tangan, "Tuan Muda, jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan, tolong beritahu saya." Tama Renza mengangguk dan berkata, "Ada sesuatu, aku sangat membutuhkan bantuanmu." Edi Wibowo buru-buru berkata, "Tuan, tolong beritahu saya." Tama Renza berkata, "Aku kira Chen akan berinisiatif untuk menghubungi keluarga besar lokal di Bandung kali ini, termasuk keluarga Wibowo milikmu. Setelah kepindahanmu ke Bandung beberapa saat setelah kejadian dulu, mereka mungkin bertanya tentang situasi di Jakarta atau melemparkan ranting ke arahmu. Biarkan kamu menjadi keluarga terafiliasi dari keluarga Sucipto dan bekerja untuk mereka." Edi Wibowo buru-buru menyatakan, "Tuan, Anda bisa yakin, saya, Edi Wibowo, akan menjaga perintahmu dan tidak akan pernah menghubungi keluarga Sucipto dalam bentuk apapun." Tama Renza melambaikan tangannya, "Jangan, aku hanya ingin kau menjalin kontak dengan keluarga Sucipto." Dalam pandangan Tama Renza, keluarga Sucipto sekarang berada dalam krisis kritis, ditambah dengan fakta bahwa mereka dikucilkan oleh orang-orang di seluruh negeri, jadi mereka harus segera menambahkan bantuan baru ke kamp mereka. Selain itu, kebetulan Chen pergi ke Bandung sekarang, jadi Tama Renza berspekulasi bahwa dia kemungkinan besar akan mengambil inisiatif untuk memenangkan Edi Wibowo dan mengubahnya menjadi anjing keluarga Sucipto. Di mata keluarga Sucipto sebelumnya, orang-orang seperti Edi Wibowo tidak bisa melihat ke mata mereka. Bahkan jika dia lari ke Surabaya sendiri, Chen Sucipto tidak akan memberinya kesempatan untuk bertemu. Namun kali ini berbeda. Keluarga Sucipto sekarang terisolasi dan tidak berdaya. Apakah itu di Surabaya atau Bandung, mereka harus memenangkan sebanyak mungkin rekan tim baru. Oleh karena itu,
Tama Renza ingin Edi Wibowo menjadi agen yang menyamar untuk melihat apa yang ingin dilakukan Chen Sucipto. Ketika Edi Wibowo mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Tama Renza. Namun, hatinya cukup khawatir. Tama Renza memintaku untuk menyamar di samping rumah Sucipto. Bukankah ini hanya mengirimku sebagai umpan meriam? Jika keluarga Sucipto tahu, mereka pasti akan menghabisi keluarga Wibowoku sampai mati. Kekuatan keluarga Wibowo sudah jauh lebih buruk daripada keluarga Sucipto, dan setelah kembali ke Tama Renza, mereka membayar banyak saham. Sekarang kekuatan keluarga hampir terbelah. Bagaimana itu bisa menahan lemparan keluarga Sucipto? Tama Renza juga melihat kekhawatirannya, dan berkata dengan enteng, Edi Wibowo, aku selalu menghargai dan menghukum untuk sesuatu. Jika kamu melakukan sesuatu dengan indah kali ini, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk di masa depan, dan kamu dapat yakin bahwa aku di sini. Sucipto keluarga tidak bisa melakukan apapun untukmu. Edi Wibowo masih sedikit kebingungan di hatinya. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang disebut Tama Renza tidak memperlakukannya dengan buruk. Manfaat apa yang bisa dia berikan padanya. Dan dia tidak tahu, jika keluarga Sucipto benar-benar harus berurusan dengannya, apakah Tama Renza akan mempertanyakan hidup dan mati dia. Melihat dia masih ragu-ragu, Tama Renza berkata dengan ringan, Edi Wibowo, bagaimana dengan ini? Jika kamu membantuku menyelesaikan hal ini, maka aku akan membantumu menyembuhkan penyakit putramu. Bagaimana menurutmu? Edi Wibowo tanpa sadar berkata, Tuan, kedua putraku, mereka memiliki beberapa penyakit tersembunyi yang tak terkatakan. Anda benar-benar dapat menyembuhkan mereka? Boy Wibowo diberi petunjuk psikologis oleh Tama Renza. Hampir tidak ada orang di negara itu yang tahu tentang fakta bahwa dia harus makan makanan tambahan setiap jam, sementara kaki Roy Wibowo patah sebelumnya. Meskipun sekarang dia lebih baik. Tetapi dia menjadi orang yang lumpuh, dan dia tidak dapat pulih sepenuhnya dalam kehidupan ini. Tama Renza mencibir dan berkata, bagaimana kondisi putramu? Johan hampir mati di tangan anak buahmu pada awalnya. Bukankah aku akhirnya menyelamatkannya? Iya. Semangat Edi Wibowo segera terangkat. Dia tahu bahwa dulu anak buahnya telah pergi ke Grand Mansion untuk membunuh Johan dan ayah mertua Tama Renza. Melihat bahwa Johan akan mati di tangannya, tetapi Tama Renza menyelamatkannya dengan pil peremajaan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berpikir, jika Tama Renza benar-benar bersedia membantu, apakah itu kaki Rio atau penyakit Boy Wibowo tersembunyi yang harus makan makanan setiap jam, itu bisa disembuhkan. Jadi dia bertanya dengan penuh semangat, Tuan muda, apakah Anda sungguh-sungguh bersungguh-sungguh? Tama Renza mengangguk dan tersenyum, tentu saja. Edi Wibowo buru-buru berkata, anak laki-laki tertuaku, dia pincang, dan masalah mental anak bungsu kembali bermasalah. Bisakah kamu menyembuhkannya? Pada saat ini, Edi Wibowo, yang berdiri di sampingnya dan tidak berani berbicara, tidak bisa menahan kegembiraan. Tama Renza tersenyum dan berkata, tidak ada penyakit yang tidak mungkin disembuhkan, tapi aku harus mengutamakannya. Jika kamu membantuku melakukan ini dengan baik, aku dapat membantumu menyembuhkan salah satu masalah dengan kedua putramu. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Edi Wibowo sedikit kecewa, dan dia berpikir hanya satu yang bisa disembuhkan. Tama Renza, orang ini menjelaskan bahwa dia ingin menggantungku dengan putra-putranya. Namun, lebih baik menyembuhkan seseorang daripada tidak menyembuhkan sama sekali. Dia benar-benar merasa kasihan pada putra kecilnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk menyembuhkan penyakitnya, itu benar-benar akan menggantikan penyesalannya yang sangat besar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.